Halo, selamat malam dan berjumpa lagi dengan saya King Ngawur Permana. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memainkan kartu tarot dengan yang sangat mudah sekali. Anda akan pelajari kartunya tanpa harus menghafal, tanpa harus memakai teknik yang sangat ribet. Kita akan coba dengan pakai gaya yang sangat sederhana sekali sehingga siapapun bisa memainkan kartu tarot. Jadi untuk bisa memainkan kartu tarot atau menjadi tarot reader itu Anda tidak perlu repot dan tidak perlu harus hafal sebanyak 78 kartu. Karena saat ini saya sedang memegang kartu sayap malaikat, deck sayap malaikat. Deck sayap malaikat ini adalah buat untuk pemula. Jadi ini saya rancang khusus memang untuk para pemula yang ingin mempelajari kartu tarot, di mana setiap kartunya itu sudah ada arti atau interpretasi dari setiap kartunya. Jadi Anda tidak perlu menghafal, di setiap kartunya sudah ada makna atau interpretasi yang sudah kami kembangkan sejak tahun 2008 2006 tepatnya sebetulnya. Tapi kali ini kita akan menggunakan kartu deck sayap malaikat yang sudah benar-benar kami kembangkan dari kartu tarot sebelum-sebelumnya. Dan kita akan mulai mempelajari kartu tarot saat ini. Anggaplah di depan kita itu ada seorang yang ingin diramal atau kita sebut dengan klien. Jadi ini kartu tarot, 78 kartu tarot, suruh dia kocok kartunya dalam keadaan terbalik, dikocoknya. Nah, dia kocok nih, anggaplah dia mengocok kartu, kocok sampai dia kiranya sudah, nggak usah sambil mikirin atau nggak usah mikirin apa-apa, nggak usah mikirin, kan kadang kartu peramalnya bilang sambil pikirkan mantan Anda bla 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 bla. Nggak usah, kita simpel aja, kocok aja gitu ya. Setelah selesai kita pegang seperti ini, kita dalam hati belaga fokus atau belaga sedang ritual. Nah, padahal sih sebetulnya kita pada saat kita seperti ini, kita doain dulu. Dalam hati itu kurang lebih kalimatnya, ya Tuhan, berilah petunjukmu kepada si Anu, orang yang diramal, melalui media kartu tarot ini. Jadi udah berdoa seperti itu, kita buka, kita sambil paparkan di depan dia. Paparkan tuh bentuk kipas seperti ini dalam keadaan terbalik. Ini kita sambil bilang, jangan percaya ramalan sepenuhnya, jadikan ramalan hanya untuk motivasi dan antisipasi. Kenapa harus di depan klien? Karena agar mudah dia mengambilnya. Kalau di sini, di depan sini kita letakkannya, itu nanti dia akan rada susah ya. Oke, kita akan mempelajari 3 teknik bukaan kartu tarot, dan ini sangat simpel sekali. Teknik pertama untuk mengetahui pertanyaan yang berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Oke, kita bahas teknik yang pertama. Teknik pertanyaan untuk mengetahui masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Contoh pertanyaannya adalah untuk pertanyaan masa sekarang, itu contohnya seperti ini pertanyaannya. Jadi kalau ada orang yang pengen diramal nih, jangan bilang mau nanya apa gitu ya, nanya rezeki, itu kan terlalu global ya, atau nanya cinta juga terlalu global. Kita harus sarankan dia untuk menanyakan agar pertanyaannya lebih detail. Contohnya misalkan masalah sekarang, pertanyaannya gini contohnya, tentang percintaan. Apakah dia saat ini benar-benar mencintai saya? Oke, suruh dia ambil pakai tangan dia. Setelah dia nanya, ambil pakai tangan kiri bila dia sering nulis atau sering menggunakan tangan kanan untuk menulis, atau kebalikannya. Oke, dia ambil pakai tangan kiri, yang ambil si yang diramal ya, Oke, dia ngambil, misalkan dia ngambil 3, suruh dia ambil 3 kartu, yang mana aja bebas, pakai tangan kiri. Kalau untuk ramal jarak jauh, berarti yang ngambil kartu itu kita. Kalau orangnya dekat ada di depan kita, yang ngambil dia ya, paham ya? Oke, yang pertama diambil, Anda harus ingat pertama yang mana, yang ini, yang kedua yang mana, ini, ketiga yang mana, ini.
Yang pertama itu menandakan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Oke, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Yang pertama diambil ini, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Pertanyaannya ingat gak tadi? Apakah dia saat ini benar-benar sayang pada saya? Saat ini berarti masa apa? Masa sekarang, betul. Berarti kartu yang masa sekarang yang mana? Ini. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Berarti yang ini yang kita fokuskan untuk untuk menemukan jawaban. Kita buka. Oke, di sini kartu masa lalu adalah Ratu Api. Di sini kalau untuk Ratu Apinya sih sebetulnya nggak usah Anda baca lagi, Anda langsung baca aja artinya di sini. Yang kedua di sini adalah kartu keadilan. Artinya apa sih keadilan? Di sini ada artinya yang kecil tulisannya. Nah, ini kartu dua angin. Tapi sebetulnya dua ini abaikan dulu. Kita abaikan. Kita fokus kepada ini karena dia pertanyaannya adalah saat ini dia benar sayang apa enggak. Kalau kartu keadilan biasanya yang keluar adalah kartu perselingkuhan, atau adil tuh biasanya kartunya timbangan. Adil itu keadilan. Kalau timbangan itu artinya membagi dua, membagi perasaan. Nah, kalau yang keluar kartu keadilan seperti ini biasanya itu. Nah, kita baca di sini interpretasinya adalah dukungan hukuman berdagang, membagi perhatian. Ada kalimat di sini yang jadi gini, dari sekian banyak tulisan arti ini, Anda cari yang sekiranya mana yang nyambung dengan pertanyaan. Dari sekian banyak tulisan yang ada di sini, yang nyambung adalah membagi perhatian. Berarti artinya si cowok ini, kalau yang nanya cewek, dia sedang membagi perhatian dengan wanita lain saat ini. Jadi kemungkinan dia sebelum bisa dibilang nggak terlalu setia-setia banget atau masih suka memperhatikan yang lain. Oke, paham sejauh ini? Paham. Oke, kalau misalkan dia pertanyaannya adalah contoh pertanyaan masa lalu, misalkan apakah dulu mantan saya itu benar-benar suka apa enggak sih, atau pernah selingkuh gak sih? Ini berarti yang difokuskan. Kalau pertanyaannya seperti itu, ini yang difokuskan. Kalau pertanyaannya masa sekarang, ini tadi udah. Untuk pertanyaan masa depan contohnya adalah apakah saya kedepannya bisa menikah dengan dia? Ini contohnya masa depan. Berarti yang kita fokuskan, yang kita baca ini kartu yang ini, yang letaknya di sini, yang ketiga. Oke, misalkan dari ketiga kartu ini tidak spesifik memberikan sebuah jawaban, atau jawabannya kurang memuaskan atau masih menggantung, suruh dia ambil dua lagi. Ambil dua lagi, Mbak, kan gitu. Ambil dua lagi pakai tangan kiri. Nah, kalau pertanyaan yang tadi yang kita cari adalah misalkan ini misalkan kartu yang saat ini masih kurang memberikan jawaban yang spesifik atau kurang memuaskan jawabannya, maka kita taruhnya dua kartu ini ada di sini, di atasnya ada di sini. Kalau pertanyaannya berkaitan dengan masa lalu, berarti dua kartu itu juga taruhnya di sini. Kalau berkaitan dengan masa depan, tadi contoh pertanyaan masa depan, berarti dia duanya ada di sini taruhnya. Karena berhubung tadi masih kaitannya ke sini, misalkan dia nggak puas nih, dia masih membagikan perhatian di sini, ya, dua. Pahlawan dan matahari di sini kartunya yang keluar. Ini kartu pahlawan dan ini kartu matahari. Oke, kalau Anda nggak hafal, Anda bisa nggak tahu artinya kartu ini, Anda tinggal baca tulisan yang kecil yang di bawah. Kenapa dia masih membagi perhatian? Ya, dua ini mendukung kartu yang ini. Pahlawan itu artinya orang sosok yang membantu atau menolong. Jadi sebetulnya ada kaitannya dengan membantu. Matahari itu artinya orang yang berkumpul atau sering ketemu, atau di situ-situ aja ruang lingkupnya dan sering berkumpul. Berarti dia satu komunitas atau satu tempat, mungkin itu tempat kerjaan. Karena terkondisikan dia itu berada di satu tempat, maka dia mau nggak mau dia bisa dia harus menolong, atau tujuannya menolong, memberikan perhatian kepada wanita yang tadi yang dianggapnya selingkuh mungkin, atau selingkuhannya ini karena dia adalah niatnya itu menolong. Dan matahari itu artinya karena terkondisikan oleh satu tempat. Oke.
Jadi sebetulnya bukan ada kaitannya dengan perhatian ini di sini dia tuh cinta sama cewek lain ya, tapi ada kondisi dimana lama-lama kalau sering ketemu dan sering bantu itu cewek, dia kemungkinan akan apa? Akan menjadi jadian atau selingkuhan. Oke, misalkan dua kartu ini juga nggak bisa memberikan sebuah jawaban yang memuaskan. Suruh diambil kartu satu lagi, kartu final. Diambil satu lagi nih. Nah ini misalkan keluarlah kartu di sini 9 angin, yang artinya oke, cobanya tentang bertubi-tubi. Jadi intinya di sini ada juga tulisan di sini kehidupan baru. Waduh. Jadi ada kehidupan baru di sini, artinya bisa jadi dia lama-lama bisa jadian, bisa jadi lama-lama dia nikah sama selingkuhannya. Dan di sini emang juga ada kaitannya tentang sosok yang wanita yang minta bantuan kepada cowok ini terus selalu meminta bantuan yang terus menerus atau bertubi-tubi. Jadi lama-lama ya sering ketemu, sering bantu, sering dekat, lama-lama bisa jadian. Oke, itu contoh untuk mengetahui pertanyaan apakah masa lalu, masa sekarang, masa depan. Ini teknik pertama. Oke, teknik yang kedua ini kita singkirin. Kalau udah habis kebuka kartunya kita singkirkan. Karena di sini sisanya di sini biarin. Pertanyaan yang berkaitan dengan teknik kedua adalah untuk mengetahui jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan perbandingan. Perbandingan itu contohnya misalkan ada cewek nih punya cowok dua, gua punya cowok dua nih mas, namanya si A dan si B, mana yang bagus buat gua? Oke, suruh dia ambil 2 kartu buat si A, 2 kartu buat si B. Oke, 2 kartu buat si A, suruh bayangin. Boleh langsung 2 sekaligus, boleh satu-satu, terserah, bebas. Pokoknya di sini untuk si A siapa? Kalau dia nggak mau nyebutin namanya, suruh sebutkan inisialnya. Oh, ini misalnya untuk si B, namanya misalkan Budi misalkan ya. Satu misalkan lagi namanya Chandra, C kita inisialkan, B atau C. Oke, kita buka kartu perbandingan, mana yang lebih baik, apakah si Budi atau si Chandra yang akan menjadi pasangan dia. Wow. Jadi kalau Anda bingung, Anda baca yang bawahnya dulu ya. Di sini saya tidak akan menjelaskan karena nggak penting untuk mengetahui mana yang sekiranya lebih bagus, tapi setidaknya Anda akan bisa tahu teknik-teknik ini. Di sini sih kemungkinan yang terbaik adalah si Budi, ya. Tapi untuk yang ini jangan disebutin nggak baik, misalkan dia cocok buat bantuan atau cadangan, misalkan. Oke, katakanlah ini kurang puas dia terhadap jawaban ini, suruh dia ambil satu. Tapi kalau udah puas ya nggak usah diambil satu lagi ya. Ambil satu buat si B, ambil satu lagi buat si C. Kita buka Raja Air dan di sini adalah kematian. Oke, berarti bagusan mana? Kartu kematian atau kartu Raja Air? Wow, betul sekali, yang ini yang bagus. Jadi yang Raja Air itu lebih ngertiin perasaan. Oke, perasaan dia. Kartu kematian ini artinya ya mungkin ditahan-tahan, ujung-ujungnya juga berujung berakhirnya kisah percintaan mereka. Oke, sekarang sangat mudah ya, mudah banget kan teknik yang kedua untuk mengetahui perbandingan. Kalau misalnya ada 3 cowok ya ambil 3, 2A, 2B, 2C. Oke, jadi 2 kartu. Mau ada 5 cowok pakai masing-masing 2. Oke, paham? Bagus. Sekarang masuk ke teknik bukaan kartu tarot yang ketiga, yaitu untuk mengetahui ciri-ciri. Ciri-ciri dari apa? Ciri-ciri dari pacar gue selanjutnya, atau mungkin ciri-ciri suami gue atau pasangan gue nanti yang ke depan, atau ciri-ciri dari siapa yang mengambil sendal jepit gue. Nah, itu bisa. Jadi ciri-ciri itu adalah untuk mengetahui karakter atau ciri-ciri orang yang akan menjadi pasangan atau yang mengambil barang yang hilang ya.
Oke, atau mengetahui pencuri maksudnya ya. Kita suruh dia ambil 6 pakai tangan kiri. 6 kartu, 1, 2 dalam keadaan tertutup, 3, 4, 5, boleh di sini, pokoknya 6 aja. 6. Kita bacain satu persatu. Jadi di sini nanti nggak boleh saling bertentangan. Kalau Anda misalnya buka kartu yang pertama, oh orangnya misalnya pendek, di sininya jangan jangan Anda bilang orangnya tinggi. Berarti yang benar yang mana? Yang pendek apa yang tinggi gitu ya. Oke, paham? Paham. Nanti Anda sebutkan di sini, baca dari sekian banyak arti yang kecil di sini. Ya, mana yang kira-kira cocok untuk Anda temukan sebagai jawaban, untuk Anda bacakan sebagai jawaban. Contohnya gini, untuk kalau Anda bingung ngambil kata mana yang lebih tepat untuk diberikan jawaban, misalkan gini, ada pertanyaan gini, saya ingin makan mie, ya. Di sini tulisannya ada sendok, garpu, sumpit, centong. Mana yang cocok untuk makan mie? Oke, yang mana? Garpu, sendok, sumpit, atau centong? Sumpit yang lebih tepat. Garpu bisa juga sih, tapi kurang tepat gitu. Jadi Anda harus bisa memilih mana yang lebih tepat untuk pertanyaan tadi. Misalkan pertanyaannya, saya ingin makan mie, ya ini. Paham? Paham. Oke. Jadi kalau pertanyaan misalkan ciri-ciri jodoh gue kayak gimana sih? Kita ambil 6, tinggal dibacain di sini. Misalkan oke. Ini kita bisa ambil dari kata yang orangnya sabar. Terus kedua, dia itu suka membuat orang tuh nyaman bersama dia. Jadi orang tuh kalau deket sama dia tuh lama-lama juga bisa merasa nyaman. Oke. Yang kedua di sini, jangan bilang raja tanahnya, ini diabaikan aja, yang kecilnya yang dibaca. Oke, menjadi kaya dipandang memberi. Wah, orang kaya. Nah, seperti itu dia. Orang kaya nih kemungkinan. Maharaja, waduh, dia rada-rada dikelilingi banyak wanita. Kalau di sini kondisi serba salah, orangnya nggak enakan, ya. Wow, ini orangnya penuh gairah. Hari kiamat, kartu hari kiamat di sini artinya hubungan jarak jauh, ya. Jadi orangnya selalu nanti hubungan jarak jauh. Udah, paling nggak gitu aja. Nanti kita akan lanjut dengan video selanjutnya, dimana agar Anda tampil seperti halnya seorang tarot reader yang sangat berpengalaman sekali, yang bahkan orang atau peramal tarot pun juga nanti pada saat melihat Anda memainkan kartu tarot, dia akan berpikir bahwa Anda adalah sosok yang sangat mahir dalam memainkan kartu tarot. Oke, untuk video saat ini saya rasa sudah cukup. Bila ada pertanyaan, Anda bisa hubungi WA saya di bawah sini. Di bawah mana? Di sini. Oke, dan kerennya adalah untuk masa promosi ini, harga promosi kita adalah dengan kartu tarot sekeren ini, ya. Satu paknya itu kita jual murah aja, 300.000, belum termasuk ongkir. Wow, ini harga promo loh. Cuma sampai di tahun 2020 saja. Harga normalnya berapa? Ini bisa 500 sampai 7,5. Bila sudah pindah tangan 750. Bila nggak ada masa promo, ini harganya 500.000. Belum termasuk ongkos kirim. Tapi jangan khawatir, Anda akan saya kasih bonus lainnya, yaitu 1, musik meditasi yang jumlahnya banyak banget yang akan dikirimkan ke email Anda. Kedua, musik meditasi ini bisa Anda jual lagi loh. Iya, jadi ada covernya gitu. Kalau Anda nanti copy, dituangkan dalam bentuk CD, jadi jualnya dalam bentuk CD kalau Anda ingin menjualnya kembali. Itu banyak banget musik CD meditasi
untuk meditasi, ada yang mulai untuk nanti detailnya pokoknya Anda bisa WA saya. Yang kedua, Anda bisa dapat file apa? File kartu tarot mutiara hitam, di mana Anda bisa memproduksi kartu tarot seperti saya saat ini, sehingga Anda menghasilkan uang lebih banyak dengan mengajarkan orang bermain tarot dan sambil menjual satu pak kartu tarot. Itu filenya adalah file kartu mutiara hitam. Yang ketiga, itu ada buku panduan pertanyaan. Jadi kalau Anda bingung, orang yang ingin Anda ramal tuh bingung mau nanya apa, itu dia suruh baca aja mau nanya apa, kali aja ada yang cocok dengan pertanyaan yang ada di kepala dia. Kebanyakan orang kan bingung ya, kalau misalkan udah di depan peramal, dia bingung mau nanya apa nih. Nah, dia suruh buka aja buku panduan pertanyaan. Oke, bonus yang selanjutnya apa? Bonus yang selanjutnya adalah Anda akan saya masukkan ke dalam grup ramal Nuzum. Oke, grup ramal Nuzum ini dimana Anda nantinya bisa belajar ramal banyak banget ya, mulai dari ramal garis tangan segala macam, itu ada di grup Facebook rahasia, dan Anda akan saya undang ke situ. Jadi Anda dengan cukup bayar 300.000 Anda akan bisa dapat banyak sekali. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.